Halo, semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa ya. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung saja. Kali ini temanya tentang yang sesungguhnya terjadi di belakang kamu ya, yang belum kamu ketahui. Oke. Kita lihat prediksi tentang yang terjadi di belakangmu yang belum kamu tahu. Jadi, kamu harus tahu. Oke, kita lihat. Cara. Wah, wah, wah. Jadi, sebenarnya ya, ini tuh ada seseorang kayak udah berkaca sih sama kamu ya. Ada seorang yang seperti sudah bercermin sama kamu, kayak misalnya dia harus ngaca apa yang salah di dalam dirinya. Dia tuh harus berkaca tentang apa yang perlu diintrospeksi, apa yang perlu dikoreksi di dalam dirinya gitu ya, melalui kamu lah ya, karena ada kamu yang pernah hadir. Jadi ya dia merasa bisa bercermin atau berkaca sama kamu untuk memperbaiki dirinya gitu. Cuma dia tuh kayak masih mau denial, dia masih mau menyangkal ya, karena ini orangnya masih mau bertopeng, masih mau bersandiwara, atau masih ada drama-dramanya. Jadi orang kayak gini tuh ya mungkin masih butuh waktu untuk berubah, masih butuh waktu untuk apa ya, menyadari semuanya gitu. Tapi aku ngerasa ini sebenarnya orang ini ya kayak jatuh bangun gitu, menyadari semuanya. Kayak misalnya menyadari bahwa dia menyukaimu, dia sayang sama kamu, dia mencintaimu, atau dia merindukanmu, atau dia menginginkan kamu ya. Itu kayak ada perasaan jatuh bangun sampai akhirnya ya sadar aja bahwa ya dia sadari semuanya, dia sadari perasaannya, dia sadari ya kamu itu berharga gitu, ini kan. Nah, betapa berharganya dirimu. Jadi seseorang ini ya di belakang kamu ya, dia udah mikir sih bahwa kamu itu memang baik, kamu memang berharga, kamu memang dia inginkan gitu ya. Terus ada di belakang kamu, entah siapa gitu ya. Ini kan bisa juga teman, bisa juga keluarga. Kayak ada ngeliat perubahan kamu, kayak ada yang ngeliat aura kamu itu makin bagus. Auramu itu kayak bikin orang jadi bisa iri, bisa cemburu sama kamu. Soalnya kamu itu menikmati hidupmu, kamu enjoy sama hidupmu, kamu menikmati perjalanan spiritualmu. Jadi ada sih yang iri, yang cemburu sama kamu. Tapi ini memang apa ya, siapapun itu ya, yang pernah menyakiti, yang pernah mengecewakan ya, akhirnya ada karmanya ya, ada tabur tuainya yang dia jalani sampai ke depannya. Jadi seseorang bisa gelisah memikirkan kamu, seseorang bisa gelisah banget ya, memandang-mandangi kamu karena ada rasa bersalah gitu, atau ada karma begitu ya. Jadi dia bisa ngerasain cemburu nggak jelas ke kamu gitu. Oke.
langsung saja aku udah tarik energi tentang ini ya. Nah, kita lihat dulu dari sini. Oke, jadi ini dikatakan apa ya? Oke. Di sini dibilang seseorang merasakan stres dan depresi karena merasakan juga koneksi dengan kamu. Bahkan saat ini dia sedang mempelajari siapa dirimu yang sebenarnya. Cie. Jadi ini terjadi loh di belakangmu, entah kamu belum tahu ya. Jadi sebenarnya ada orang dia gitu ya, dia tuh merasakan stres juga, dia merasakan depresi juga, karena dia merasakan koneksi juga sama kamu ya. Bahkan apa ya, orang ini sedang mempelajari siapa kamu yang sebenarnya gitu. Jadi tanpa kamu ketahui, dia tuh pelajari kamu gitu sih sekarang. Kayak misalnya ya bertanya-tanya, kamu tuh siapa sih? Kok aku mikirin kamu aja sih gitu. Atau kamu tuh siapa sebenarnya ya? Kok aku nggak bisa lupa gitu. Ya ada seperti itu. Kamu siapa sebenarnya ya? Kok ada perasaan gimana gitu ya? Ada perasaan campur aduk gitu sama kamu. Oke, terus diam-diam ada yang memuji kelebihanmu dan kebaikanmu, tapi dia juga mau bicarakan kekuranganmu, ya biasalah ya. apalagi ini siapa ya? Ya bisa juga kan ini teman kamu lah, saudaramu lah, entah siapalah ya kan. Jadi ada diam-diam ya muji-muji kelebihan kamu, kebaikan kamu. Ya dia tuh memuji dirimu, tapi ada juga sambil bicarakan kekuranganmu ya. Misalnya gini, kamu itu baik sih, kamu tuh penyayang, kamu itu peduli, kamu ramah, kamu pengertian, kamu sabar sih sama aku, tapi apa ya, kamu tuh sensitif, kamu tuh ya ada drama-drama gitu ya. Jadi orangnya kayak gitu, bahas kelebihanmu dan kekuranganmu. Tapi ya udahlah ya kan. Nah, terus ada yang sudah merangkai kata-kata untuk dikirim ke kamu. Tapi dia hapus lagi karena dia tidak percaya diri. Ya, ada kayak gitu loh. Ada orang diam-diam di belakang kamu, dia sudah merangkai kata-kata. Aku tuh mau bilang ini, mau bilang itu. Aku mau bicara ini, mau bicara itu ke kamu. Aku rangkai kata-kata, aku tulis kata-kata atau aku ketik ya kata-kata mau dikirim ke kamu. Tapi aku hapus lagi karena nggak percaya diri ya. Ya kayak gitu. Mungkin dia tuh kayak apa ya, selain punya gengsi tinggi, ego tinggi, entah karena keadaannya, tapi ya itu juga orangnya nggak percaya diri, kurang bisa berekspresi gitu ya. Terus ketika kamu melangkah ke depan, ternyata ada seseorang yang tertinggal di belakang. Dia belum bisa lepaskan kenangan kalian. Wah. Ada seperti itu ya. Jadi sebenarnya ketika kamu melangkah ke depan, ya orang ini kayak tertinggal di belakang kamu. Karena dia masih mau ingat kamu. Dia masih mau apa ya, menggenggam kenangan-kenangan kalian gitu. Ya seperti itu, ya kan? Oke, kita lihat lagi. Terus ada yang diam-diam mau manipulasi kamu, tapi dia takut melakukannya karena dia tahu kamu bisa membaca kelakuannya. Jadi sebenarnya ada yang sudah menyadari kamu itu punya intuisi. Bahkan apa ya?
Intuisimu tajam ya kan, intuisimu bagus, intuisimu kuat gitu. Jadi kamu bisa mendeteksi kelakuan orang-orang ya melalui intuisimu, firasatmu. Kamu bisa membaca ya gerak-gerik seseorang gitu. Jadi ada yang diam-diam kayak sebenarnya mau manipulasi kamu ya, mau ya ngelakuin sesuatu sama kamu, entah berbuat inilah, berbuat itulah, mau bikin drama lah, tapi kayak ujungnya takut gitu. Dia takut karena ya kamu bisa membaca kelakuannya ya. Dia nggak bisa macam-macam sama kamu gitu. Ada yang tergila-gila atau obsesi sama kamu saat ini. Bahkan dia sering mencium foto-fotomu. Ih ya. Ya ada seperti itu ya. Di belakang kamu kak, ada yang obsesi atau tergila-gila banget ya sama kamu. Atau ada nih yang kangen berat dengan dirimu ya. Terus dia jadi cium foto-fotomu gitu. Iya kayak gitu. Kemudian ada yang kirim energi negatif ke kamu melalui ucapannya, tutur katanya, atau tingkah lakunya. Perbanyak doa-doamu, ya. Itu. Jadi sebenarnya ada orang di sana mau kirim energi negatif ke kamu, ya. Entah irilah, dengki sama kamu, ya. Cemburuan dengan kamu. Atau apa ya, dia mengincar apa gitu sama kamu. Jadi ada yang kirim energi negatif gitu ke kamu, entah melalui kata-katanya, ucapannya, tutur katanya, atau dia lakukan sesuatu, atau dari tingkahnya itu ya, bisa kirim energi negatif. Jadi maksudnya itu misalnya gini, ada orang yang kayak cuma dengan ucapan dia mengucap sesuatu gitu tentang kamu. Dia mengucapkan buruk-buruk gitu tentang kamu. Dia berkata buruk-buruk tentang kamu. Itu kan artinya mengirim energi negatif ke kamu, ya. Dari situ aja udah kerasa itu energi negatif dikirim ke kamu. Apalagi yang kirim aneh-aneh ke kamu. Nah, jadi ya banyak-banyak doa gitu, ya. Sebenarnya nggak usah panik juga, nggak usah khawatir juga, karena masih ada Tuhan, masih ada semesta. Jadi banyak berdoa saja. Ya sebenarnya kita nggak akan kenapa-kenapa, ya. Asalkan tingkatkan doa gitu. Terus jika pembayaran karma antara kamu dan seseorang sudah selesai, maka kamu akan dituntun untuk keluar dari sana, ya. Tuh. Jadi kalau pembayaran karma antara kamu dengan seseorang, ya itu udah selesai. Misalnya ada koneksi apa kamu sama dia. Di dalam koneksi kita itu ada pembayaran karma gitu ya. Jadi menyakitkan. Nah kalau siklus karma sudah berakhir, pasti ujungnya kita didorong untuk keluar dari sana, untuk keluar dari koneksi itu ya. Jadi buat yang ngerasa ada aroma-aroma akan keluar dari koneksi dengan seseorang, ya udah itu karma atau pembelajaran kalian udah beres gitu. Tapi apa ya? Ya ada juga yang kayak keluarnya itu dari siklus karmanya. Dalam artian kalau kamu sama dia udah jadi versi terbaik satu sama lain, ya bisa juga sih kalian akhirnya yang bersama. Pokoknya tergantung kamu sama dia juga ya bagaimana ujungnya. Kalau berjuang bersama ya bisa bersama akhirnya gitu. Kita lihat lagi ya. Minum dulu yuk guys ya. Yang aus minum ya kan. Kita lihat lagi. Oke. Ini ternyata ada yang sakit loh memikirkan kamu ya.
Ada ini diam-diam, wah dia stres gitulah mikirin kamu. Makanya ada kartu di sini perasaan seseorang ancur-ancuran, ya mungkin karena kehilangan. Dia tuh stres, depresi, frustasi, kehilangan kamu ya. Sampai ada nih yang sakit aku di sini gitu. Wah, ternyata di belakangmu seseorang menjalani karmanya gitu ya. Mungkin ya itu sih termasuk rasa sakit, kesulitan, penderitaan, tidak bahagia, yaitu karmanya dia. Itu dia jalani sebenarnya ya. Oke. Kemudian di sini yang terjadi di belakangmu ya, sebenarnya ini leluhur selalu menuntun kamu ya. Leluhur atau kakek nenek moyang ini selalu menuntun kamu. Jadi kamu itu ternyata ya dari belakang dituntun untuk berjalan ke arah inilah, ke arah itulah, karena ya ada maksud tertentu ya dari perjalananmu itu. Sama kayak kenapa dituntun ke perjalanan spiritual ya, karena ada tujuan di situ. Tujuan kayak untuk memperbaiki diri, membenahi hidup. Ya, kamu juga punya tujuan hidup. Kamu tahu kamu seperti punya misi jiwa, ya menebarkan hal-hal baik gitu ya ke dunia. Jadi itu ada maksud dan tujuannya gitu. Terus, nah, kamu itu sebenarnya didorong juga untuk percaya diri, ya, percaya diri melanjutkan hidupmu, gitu. Jadi buat kalian yang ngerasa ya udah banyak yang kamu lakukan ya, apalagi terhadap seseorang, udah banyak yang kamu perbuat, atau kamu sudah totalitas sama seseorang selama ini. Jadi ya udah gitu, ya, biarkan kamu dituntun untuk lanjutkan hidupmu. Jadi percaya diri saja, ya kan? Kalau orang baik itu sebenarnya nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena ya kamu udah tanam kok yang baik. Jadi kamu nanti tua yang baik ya. Oke, dan ini ada ya seperti memanifestasikan dirimu. Entah siapa ini ya. Ada seseorang di sana, dia diam-diam aja di sana, dia cuek-cuek aja di sana, tapi itu isi kepalanya kamu semuanya ya. Itu isi pikirannya kamu semua gitu. Ini terjadi di belakang kamu ya. Mungkin kamu tidak terlalu menyadarinya atau tidak terlalu tahu. Ya ternyata dia seintens itu mikirin kamu. Di balik cueknya, tertutupnya dia, misteriusnya dia. Wah, dia mikirin kamu sampai susah tidur. Sampai apa ya, pola hidupnya gak sehat. Bahkan dia mengabaikan orang lain. Ini ada orang yang ngerasa kosong aja. Ngerasa bisa mati rasa dengan yang lain gitu. Karena isi hatinya itu kamu, isi pikirannya itu kamu ya. Oke, dan sebenarnya di belakangmu seseorang ada yang sudah berubah ya. Ada yang sudah berubah. Berubah gimana nih? Ya ada sih, aku rasa ini transformasi. Jadi ya ada perubahan seseorang menjadi lebih baik ya kan. Jadi sebenarnya seseorang ini ada yang ya perlahan tapi pasti dia kayak ada perubahan lebih baik ya sampai ke depannya nanti. Ini ke trigger juga sih, kayak dipacu juga oleh energi kamu ya. Jadi energimu itu berpengaruh terhadap seseorang. Kayak misalnya kamu berubah lebih baik ya, ternyata akhirnya dia berubah juga lebih baik ya. Mungkin dia bedanya ya, dia prosesnya lebih lama atau lebih lambat gitu. Karena orangnya ya besar egonya atau ribet orangnya gitu. Oke, langsung saja ya kan.
Ini dikatakan saat kamu menjauh dan diam membisu, ada seseorang yang kontak batin dengan kamu. Dia seperti takut kehilanganmu. Ya, kamu gemoy banget kamu luar biasa banget sih, ya. Atau kamu berkesan untuk orang ini. Jadi saat kamu ngejauh, apalagi dia membisu, dia tiba-tiba kontak batin gitu sama kamu. Dia ngerasain kayak tek gitu, tek. Nah, wah tiba-tiba deg-degan nih. Kayak ada rasa kok takut ya kehilangan kamu. Emang kamu mau kemana, Ci? Apa kamu tinggalkan koneksi ini? Nah, terus seseorang yang cuek ternyata tidak benar-benar abaikan kamu. Dia masih berusaha menggali informasi tentang kamu. Ya, kayak aku bilang tadi, dia cuek sih. Dia bodoh amat di sana. Tapi hatinya siapa yang tahu? Pikirannya, ya kita baca energinya ya kan? Nah, tarot menjawabnya. Jadi kebaca energi dia itu di luar aja cuek ya. Di dalam, wah, dia masih aja ya cari-cari informasi tentang kamu. Dia kayak selalu pengen tahu tentang dirimu. Terus ada seseorang memendam perasaan ke kamu karena keadaan dan demi kebaikan. Dan dia takut mengacak-ngacak kehidupanmu. Ya, ada seperti itu. Ada orang memendam perasaan, diem, ya, menyembunyikan yang dia rasakan. Demi apa ya? Demi kebaikan. Karena keadaan atau karena takut juga ya mengacak-ngacak hidupmu gitu. Jadi orang ini seperti itu ya. Ada yang rasanya takut juga sih mengganggu kamu lagi, segan mengganggu kamu, atau ya gimana ya, kalau aku tunjukkan perasaanku, kalau aku tunjukkan semuanya, takut kamu jadi kepikiran nantinya, kamu jadi baper, jadi sensitif nantinya. Ya aku nggak mau mengacak-ngacak kehidupanmu, ya. Aku nggak mau ganggu kamu lagi. Ada seperti itu. Terus ada yang masih memikirkan kamu, padahal dia di sana sudah bersama yang lain. Wah, itulah hidup ya, penuh misteri, penuh teka-teki. Jadi seseorang ini ada masih mikirin kamu, padahal dia di sana sama siapa? Dia sama yang lain kah? Gitu. Terus ada yang sedang mencari-cari tempat tinggalmu. Dia ingin tahu kamu ngapain saja di sana. Dia juga ingin tahu isi rumahmu. Ya, siapalah ini, ya kan? Siapalah ini? Pokoknya ada sih di belakangmu, dia nyari-nyari alamatmu. Ada yang nyari tempat tinggalmu ya. Iya, penasaran juga kamu kalau diam di rumah ngapain aja. Terus pengen tahu juga sih isi rumahmu ya. Ini bisa teman, bisa keluarga juga ya, kayak gitu. Terus apapun yang terjadi, sesungguhnya kamu selalu dijaga dan semua akan baik-baik saja ya. Itu. Jadi apapun yang terjadi, udahlah ya, selagi kamu di jalan yang benar, selagi kamu melakukan kebaikan, ya kamu akan dijaga dan semua akan baik-baik saja ya. Itu huruf berkaitan. Wah, ada DM, WRBI, SFTLOG, ada AKNYEH, H, hahaha. Wah, ini ada bulan Maret, Februari, Desember, bulan Mei, September, Juli, April, Januari, Taurus, Sagittarius, Virgo, Libra, Gemini, Leo, Aquarius, dan Scorpio. Wah,
Kemudian ada Lampung, Aceh, Papua, Amerika, Korea, ada Palu, Madura, Jogja, Bogor, Cianjur, Tasikmalaya, Arab Saudi, Jakarta, Manado, Pekanbaru, Bengkulu, Banjarmasin, Kediri, Pekalongan, Semarang, Klaten, Cirebon, Mojokerto, Singapura, Bekasi, ada Solo, Jombang, Hong Kong, China, dan Medan. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok bersama vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.